Halo Science People, balik lagi. Video kali ini kita mau review singkat produk baru nih dari Samsung yang main di entry level. Ini barangnya dong, sip. Nah, ini dia. Samsung Galaxy A32. Nah, kita mau unboxing sebentar ya. Simple aja, sebenarnya sudah pernah kita unboxing sih, cuman mau lihat apa isinya di box ini. Boxnya sendiri simple ya, biasanya ada keterangan fitur-fitur utamanya, tapi kali ini nggak ada nih. Oke, kita buka aja langsung. Oke, di boxnya itu pertama standar ya. Ini biasanya isinya manual, kartu garansi dan macam-macam ya. Terus handphonenya sendiri. Kita taruh sini dulu. Ada kabel charger USB Type A ke Type C. Ada satu colokan buat SIM card sama charger standar dengan kapasitas daya 15 watt. Oke, kita lihat handphonenya sekarang. Oke, nah, yang kita pegang ini sekarang warnanya adalah yang Awesome Black. Sambil dinyalain dulu ya. Oke, kita bahas desainnya dulu ya. Samsung Galaxy A32 itu punya ukuran yang compact dan tipis ya. Ukurannya tingginya ini sekitar 158 mm, terus lebarnya sekitar 73 mm dan ketebalannya cuma 8,4 mm aja. Beratnya pun cuma 184 gram. Nah, yang unik adalah dia sudah punya Corning Gorilla Glass 5 di depan. Tapi frame dan belakangnya ini masih dari bahan polikarbonat ya. Cuman Samsung ini punya trik, dia pakai namanya glass stick. Dia polikarbonat yang dikasih finishing semacam gelas. Jadi sekilas kesannya kayak terbuat dari kaca, padahal sebenarnya dia plastik ya, polikarbonat. Susunan kameranya pun juga mirip-mirip sama kakak-kakaknya ya, yang Galaxy S1 series, walaupun dia nggak punya bump mengotak. Ya cukup mengikuti bahasa desainnya Samsung yang kekinian ya. A32 ini sendiri tersedia dalam 4 pilihan warna, Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, sama yang paling cocok buat cewek biasanya adalah Awesome Violet atau ungu ya. Sekarang kita ngomongin layarnya. Layarnya cukup gede, ukurannya 6,4 inci, tipenya sudah Super AMOLED, Full HD+, jadi tajam banget, warna blacknya akan black banget, karena kalau AMOLED kan teknologi layarnya tuh kalau nggak dipakai warna itu dia pasti mati. Dia juga punya refresh rate yang cukup tinggi, sudah 90 Hz. Ini cukup tinggi ya untuk low level ya, untuk entry level, maksudnya entry level. Dia punya kecerahan layar 800 nits, dan selfie kameranya pakai Infinity U atau kita biasanya ngomong sebagai Pony ya di sini nih. Kalau ngomongin soal hardware-nya, kenapa sih kok desainnya sudah keren seperti ini, glass stick, dan glass stick ini sebenarnya selevel seperti S1, S2, S21 ya, yang bukan yang Ultra. Tapi kok dia bisa punya harga yang cukup kompetitif ya, terjangkau, karena ternyata Samsung pakai pilihan SoC yang terjangkau. A32 ini pakai SoC pilihannya dari MediaTek, tepatnya tipe Helio G80. Dan karena dia pakai G80, dia sudah memiliki GPU-nya pakai Mali G52MJ2. Karena dia pakai MediaTek G80, kalau kita benchmark pakai Antutu V8 versi 8, dia punya skor sudah 286.000. Itu cukup lumayan ya buat level low, sudah bisa nyodok skor di handphone di level mid ya. Sedangkan kalau kita mau tes pakai Geekbench, dia bisa punya skor sekitar 1670-an. Juga cukup bagus ya buat low entry level handphone ya. A32 ini punya dua pilihan memorinya, 6 GB atau 8 GB, sedangkan storage-nya cuma 128 GB. Tapi Science People nggak usah khawatir, soalnya dia ini dilengkapi dengan slot micro SD dedicated. Jadi selain dual SIM, dia juga punya slot khusus buat micro SD yang support sampai 1 TB. Ini gede banget. Siapa yang mau bisa habisin 1 TB ya nggak? Oke, setelah kita ngomongin soal kameranya yang dipakai oleh A32 ini. Di belakang nih, dia punya 4 lensa kamera. Kamera utamanya punya resolusi 64 megapiksel, diafragmanya 1:1,8, dan dia cukup wide. Tapi kalau kita misalkan butuh lensa yang lebih lebar jangkauannya, dia punya lensa kedua, resolusinya 8 megapiksel,
ultra wide. Nah, tapi diafragmanya lebih kecil, yaitu f2.2. Kalau kurang, Samsung juga punya dua lensa tambahan, satunya lensa buat makro, satu buat depth. Mungkin lebih ke arah bokeh ya, di belakang biar bisa blur. Dua-duanya sama-sama punya resolusi 5 megapiksel dan punya diafragma yang sama, f2.2. Di depan, A32 punya lensa selfie yang beresolusi 20 megapiksel dengan diafragma 2.2.2, wide angle juga. Hebatnya nih, kamera di belakang punya kemampuan untuk merekam video sampai resolusi 4K. Cuman sayangnya baru di FPS 30 fps saja. Sebenarnya nggak masalah sih, karena kalau kita pakai video kita di YouTube atau di apapun itu biasa di downgrade ya ke 24 fps bahkan. Nah, kalau di depan dia punya dia mampu merekam video sampai Full HD aja dengan frame rate 30 fps. Standar lah ya untuk kamera depan di handphone manapun juga. Kalau ngomongin OS-nya, A32 ini sudah pakai Android terbaru versi 11 dan sudah pakai launcher punya Samsung One UI versi 3.1. Jadi punya fitur yang sama sekelas dengan S21, dengan Ultra dan sebagainya. Dan karena dia pakai Samsung, dia sudah punya fitur keamanan khas punya Samsung, yaitu Knox. Dan ada lagi nih, dia punya aplikasi khusus yang disebut sebagai booster, game booster, atau masuk ke dalam game launcher. Aplikasi khusus buat main game di handphone Samsung. Dia punya banyak fitur untuk nyambung ke berbagai media sosial, punya marketplace sendiri untuk gamenya, dan kita juga bisa ngecek game-game apa sih yang fansnya meningkat atau berkurang, mana yang lagi rame atau enggak dari game launcher ini. Oke, terakhir fitur terakhirnya ya, ponsel ini punya baterai 5000 mAh, jadi cukup irit, apalagi kalau dipasangkan sama MediaTek ya, yang notabene agak irit juga. Dia bisa last mestinya sih seharian penuh. Dia juga dilengkapi dengan charger fast charging 15 watt. Terus standar ya, in-display fingerprint, colokan chargernya sudah USB Type-C, punya jack audio 3,5 mili, dan yang biasanya absen di handphone entry level, tapi dia punya adalah NFC. Kita bisa ngecek kartu e-money kita langsung dengan nempelin doang ke sini. So far itu dia andalan baru dari Samsung A32, entry level, harga terjangkau, mungkin di sekitaran 3,5 jutaan ya di marketplace. Desainnya cakep, ngambil bahasa desain dari S21 terkini, walaupun mungkin kelihatan dari bump-nya kameranya nggak beda. Frame-nya juga ala-ala logam, walaupun dari polikarbonat. Dan terakhir, walaupun dia pakai plastik nih, tapi bahasanya Samsung Glassstick emang bener-bener kerasa kayak tampilannya kayak gelas beneran nih, walaupun plastik. Sebenarnya bagus sih, karena kalau kita jatuh nggak bakal pecah. Oke, gitu dulu. Send People. Buat info lebih lanjut, follow ke IG kita, jangan lupa, dan tungguin deh video-video berikutnya. Sip.